Halo teman-teman dan Pak Al, kami di sini akan mempresentasikan bagaimana dampak jika tidak ada perundingan Linggarjati bagi diplomasi Indonesia yang sudah pernah diajarkan oleh Pak Al. Dan dari pembelajaran tersebut, kami meringkas sedikit tentang dampak Linggarjati. Yang beranggotakan saya Freska Putri Dewantari absen 17 dan Ivana Kristiadi absen 22. Selamat menyaksikan. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah langkah awal diplomasi Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mau menyelesaikan konflik secara damai. Perundingan Linggarjati merupakan perjanjian antara Belanda dan Indonesia dan dibuat pada tanggal 15 November 1946 di Linggarjati, Kuningan. Adapun tokoh utama dalam perundingan Linggarjati, yang pertama adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh utama dan ketua delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati pada tahun 1946 sampai 1947. Yang kedua adalah Wim Stermerhorn, adalah pemimpin delegasi Belanda dalam perjanjian Linggarjati pada November 1946. Yang ketiga adalah Lord Killian, merupakan diplomat Inggris yang bertindak sebagai mediator utama atau penengah dalam perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 11 sampai 15 November 1900. Poin penting perundingan Linggarjati. Yang pertama adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto, wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Ketiga, dibuat Uni Indonesia Belanda. Keempat, Belanda harus pergi sebelum 1 Januari 1949. Kelima, disepakati gencatan senjata. Keenam adalah tokoh Sultan Syahrir dan Wim Stermerhorn. Ciri-ciri dampak Linggarjati. 1. Perundingan Linggarjati 1946 adalah langkah awal diplomasi Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mau menyelesaikan konflik secara damai. Tanpa perundingan ini, Belanda akan lebih mudah menuduh Indonesia sebagai pemberontak, bukan negara. 2. Dukungan internasional berkurang. Linggarjati membuat negara lain dan PBB mulai memperhatikan Indonesia. Jika tidak ada perundingan, dunia internasional kurang simpati Indonesia, dianggap hanya mengandalkan perang. Tekanan internasional ke Belanda jadi lebih lemah. 3. Konflik bersenjata bisa lebih panjang tanpa jalur diplomasi. Belanda cenderung terus melakukan agresi militer, korban jiwa dan kerugian makin besar, stabilitas negara makin terganggu. 4. Diplomasi Indonesia dianggap lemah. Linggarjati membuktikan bahwa Indonesia mampu bernegosiasi, memiliki pemimpinan yang cerdas dalam diplomasi. Tanpa itu, Indonesia terlihat belum siap menjadi negara berdaulat di mata dunia. Dampak besar bagi diplomasi Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.